Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita yaitu yang tertulis di Mazmur pasal 34 ayat 14 hingga ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur pasal 34 ini adalah bagian dari ucapan Daud, di mana ia mengucap syukur kepada Tuhan yang telah membebaskannya. Pengalaman yang telah dilewati oleh Daud itu jugalah yang mendorong dia untuk membuat suatu kesimpulan tentang cara hidup yang baik, yaitu menjadi manusia yang hidup benar dalam takut akan Tuhan, serta mencari Tuhan di dalam kesesakan dengan tetap rendah hati dan usaha baik. Dan secara khusus firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada hari ini yaitu Mazmur pasal 34 ayat 12 hingga ayat 18 berisikan dua hal, yaitu yang pertama di ayat 12 hingga ayat 15 berisikan hidup berbahagia. Sedangkan di ayat 16 hingga di ayat 18 adalah sikap Tuhan terhadap orang-orang benar dan terhadap orang-orang jahat. Jika ditanya kepada kita semua pada saat ini, siapakah di antara kita yang ingin bahagia? Sudah pasti tanpa membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan itu, tentu saja akan cepat menjawab saya. Semua saya ataupun saudara-saudari sudah pasti menjawab saya mau bahagia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita bahagia? Kebahagiaan itu bisa tercipta, kebahagiaan itu bisa ada di dalam diri kita dengan cara kita mau menciptakan kebahagiaan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini memberikan syaratnya bagaimana supaya kebahagiaan itu tercipta di dalam diri kita, yaitu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang mampu menjaga kelakuannya. Mereka yang mampu menjaga lidahnya. Sebagaimana yang dapat kita baca di Mazmur pasal 141 ayat 3 dan Matius pasal 12 ayat 36. Mengapa harus menjaga kelakuan atau perbuatan dan menjaga lidah kita? Karena
dari perkataan yang sia-sia, dari perkataan yang jahat atau perbuatan yang jahat, maka akan timbul kesalahpahaman, maka akan timbul kecurigaan, maka akan timbul keributan, dan akan timbul penghinaan. Ingat ungkapan yang mengatakan lidah tak bertulang. Ketika kita tidak mampu mengatur perkataan kita, maka itu bisa saja menimbulkan kesakitan, menimbulkan kesedihan, menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang mendengar. Bagaimanakah supaya kita mampu menjaga lidah dan bibir kita sehingga apa yang kita ucapkan atau apa yang kita sampaikan berisikan perkataan-perkataan yang baik atau kalimat-kalimat yang membangun? Sudah jelas ayat 15 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang artinya jangan mau berteman, jangan mau bersahabat dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan jahat yang bisa menyakitkan, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman, dendam, atau lain sebagainya. Karena ketika kita mau kompromi dengan yang jahat, maka perkataan kita pun akan mampu mengucapkan kata-kata yang jahat tanpa berpikir panjang, tanpa mencari tahu akibatnya di hari yang akan datang. Tetapi diminta, lakukanlah yang baik. Ada perintah di sana, lakukanlah yang baik. Lakukan yang baik melalui kehadiran kita. Kita mau mengungkapkan segala sesuatu perkataan yang berisikan nasihat, semangat, ataupun diajarkan juga kepada kita di ayat 15 yaitu carilah. Kalau mencari berarti ada yang kita kerjakan. Apakah yang kita cari? Perdamaian. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mengapa? Karena ketika kita menginginkan perdamaian dan kita berusaha untuk mendapatkannya, maka di sana akan ada kebahagiaan. Karena orang yang bahagia, orang yang ingin hidupnya bahagia, dia ingin hidupnya damai. Dia ingin orang-orang di sekitarnya juga merasakan kedamaian. Ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita merasakan bersahabat atau berteman dengan kita, mereka menjadi tentram. Baik itu dalam pikiran ataupun hati mereka dan juga kita. Roma pasal 12 ayat 21 juga mengatakan kepada kita agar kita jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kita diajak untuk mengalahkan kejahatan itu dengan membalaskan melalui segala sesuatu yang baik, bicara yang baik, berbuat yang baik, dan sudah pasti kitalah yang akan menjadi pemenang hingga hidup kita akan bahagia. Kita tidak lelah dengan pikiran-pikiran yang jahat. Kita akan merasa nyaman melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Kebahagiaan apalagikah yang akan kita dapat? Wah, sudah jelas di ayat 16 hingga ayat 18. Kebahagiaan yang kita dapat ditunjukkan melalui ketiga ayat tersebut adalah kita menjadi manusia yang beruntung.
keberuntungan yang bagaimanakah yang akan kita peroleh ketika kita mau mendengarkan ajaran sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 12 dengan ayat hingga ayat 14. Keberuntungan yang kita dapat adalah Tuhan akan selalu memperhatikan hidup kita. Orang-orang benar yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan pastilah akan diperhatikan oleh Tuhan. Tidak dikatakan bahwa ketika kita mau melakukan yang baik, ketika kita mau menjaga sikap ataupun menjaga perkataan kita, kita tidak akan menghadapi rintangan. Tetapi ketika kita mau setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur, tetapi Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya dan berbuat dengan berbagai cara hanya untuk menyelamatkan kita. Tetapi bagi orang yang tidak mau setia kepadanya, yang tidak mau mendengarkan perintahnya, yang tidak mau menciptakan kedamaian itu, mereka akan semakin kehilangan. Mereka akan semakin lenyap sebagaimana dikatakan di ayat 17. Dengan pengertian kebaikan, kebenaran, kedamaian, keadilan itu akan tetap tegak di tengah-tengah dunia ini. Dan diberikan suatu jaminan kepada kita bahwa kita akan aman di dalam lindungan Tuhan. Kita akan diselamatkan dan dibebaskan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kita diingatkan untuk terus menjadi orang yang berani di dalam kebenaran, menjadi orang yang menunjukkan perilaku kasih, berbicara sesuai dengan perkataan firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi tenang, kita menjadi bahagia, hari-hari kita tidak akan dibebani dengan yang namanya dendam, tidak akan dibebani dengan yang namanya permusuhan. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita ketika kita bertahan di dalam firman-Nya, ketika kita tetap menjadi orang yang mau hidup dalam kesetiaan, akan ada janji Tuhan yang kita terima bahwa Ia selalu mendengarkan, Ia selalu setia untuk menolong kita, untuk selalu bersama-sama dengan kita. Janganlah kita balaskan segala sesuatu yang tidak baik, tetapi mari kita tidak jemu-jemunya untuk terus hidup di dalam kebaikan itu. Kesesakan yang muncul di dalam hati kita, sakit hati, kekecewaan yang muncul di dalam diri kita, itu akan dihapuskan oleh Tuhan karena kita tidak akan membiarkan sukacita bersama Tuhan digantikan dengan kesedihan atau kedukaan sehingga membuat kita jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, teruslah berbahagia, teruslah bersukacita di dalam Tuhan. Pakailah hari-hari kita dan temukanlah segala sesuatu persoalan yang muncul di dalam diri kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu.
di mana kami pada hari ini dapat kembali mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami setia di hadapan-Mu, agar kami tetap melakukan yang baik, agar kami tetap berbicara yang baik sebagaimana yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mendengarkan janji-Mu Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami pertahankan yang sesuai dengan kehendak-Mu itu tidak akan sia-sia, karena Engkau akan selalu berada di pihak kami. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami untuk selalu melakukannya. Kami yakin di dalam Engkau kami akan memperoleh perlindungan. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat, dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.